Sebenarnya kenapa sih Bu dulu itu kita berganti mulai dari panggilan yang manual dilakukan jurusita menjadi panggilan surat tercatat Ibu? Sebaiknya itu berapa lama durasi yang diperlukan untuk dapat memantau kembali gitu Bu? Apa 3 bulan sekali, secara triwulan, secara caturwulan, secara semesteran? Apa yang dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan yang sudah berhasil ya Bu menyelesaikan ini ya Bu? Seperti misalnya mengenai kadang-kadang pada panggilan pertama seperti itu sampai kepada orangnya. Pada waktu panggilan kedua Bu, kadang datang malah tidak diketahui alamatnya ya seperti itu Ibu. Petugas yang menyampaikan udah Berbeda beda lagi. Pernah juga ada yang cerita Bu, ya karena seperti tadi itu tercatatnya itu memang selalu sampai melalui pemerintah setempat gitu, kepala desa gitu. Tapi tidak tersampaikan ke... Tidak tersampaikan. Saya tuh kalau buka sidang semua harus transparan kan Bu. Jadi bahkan kepada para pihak pun saya tunjukkan ini sudah dipanggil ya, tapi tidak hadir. Tapi memang saya jadi serba salah karena mau saya tunjukkan gini Bu. Yang di foto itu adalah itu Bu, kardus isinya snack. Iya, kadang-kadang kosong Iya gitu Bu, ya. kardus isi snack. Bertemu lagi dengan Podium, Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kita awali dengan mengucapkan semangat pagi Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Bertemu hari ini dengan tema suatu review terhadap surat panggilan tercatat yang dilakukan dalam kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Kita hadirkan ahli dari segala ahli hari ini, Ibu Direktur Pembinaan Aparatur Peradilan Umum, Ibu Zahlisa Vitalita, Sarjana Hukum, Magister Hukum, berkenan hadir hari ini di antara jadwal-jadwal yang sangat padat. Terima kasih sudah hadir Ibu dalam podcast kita hari ini. Podcast ini perlu dilakukan mungkin karena seperti saya mewakili daripada satker-satker di bawah gitu, mungkin menemukan beberapa kendala, hambatan ataupun tantangan, challenging yang perlu diatasi dalam hal sudah berjalannya panggilan dengan surat tercatat yang dilakukan dalam kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Mungkin supaya dapat dipahami tujuan besarnya itu, supaya nanti kalau kita lakukan monitoring evaluasi semua dapat memahami, mungkin diantarkan dulu sebenarnya kenapa sih Bu dulu itu kita berganti mulai dari panggilan yang manual dilakukan jurusita menjadi panggilan surat tercatat Ibu. Kalau sejarahnya kenapa pasti yang lebih tahu Pokjanya ya. Tapi intinya bukan karena untuk ngirit, bukan juga untuk apa ya, menyatakan bahwa lebih baik semuanya tidak melalui jurusita, bukan seperti itu. Tapi tentunya kita juga mengantisipasi kekurangan SDM di seluruh satker. Di kepaniteraan lingkungan peradilan umum tuh kekurangan tenaga teknisnya sudah hampir mencapai di atas 2.000 gitu ya. Nah, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan Pokja ketika itu, solusinya dari mana ini? Untuk yang pasti sudah melakukan pekerjaan seperti itu dan memang dari pihak pemerintah ya tentunya PT Pos. Nah, lebih lanjut saya apresiasi dulu untuk teman-teman di lingkungan peradilan umum karena berdasarkan penilaian kita beberapa kali rapat dengan Bawas, teman-teman di peradilan umum ini tampaknya yang paling konsisten. Walaupun dengan berbagai kendala, tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan pimpinan untuk melakukan panggilan maupun penyampaian tugas dengan surat tercatat. Ya. Yang diatur dengan surat edaran Mahkamah Agung 1 tahun 2023 ya Ibu. Dan ditindaklanjuti dengan, mungkin Bapak Ibu kalau belum baca silakan bisa di-download instruksi Pak Dirjen nomor 2 tahun 2024. Ya, itu lebih simple gitu untuk hal-hal apa yang menjadi kendala di situ sudah ada tertuang lah. Salah satu yang terlihat dengan jelas dalam kerjasama tersebut, kalau yang sering kali saya angkat kemudian kepentingannya itu adalah sekarang kalau kita lihat panjar biaya perkara jauh sekali berkurang, ya Bu ya. Nah, itu di satu sisi apa ya, bisa dibilang penghematan, efisiensi kalau bahasa sekarang, tapi di sisi yang lain akhirnya apa yang udah teranggarkan di 2 tahun sebelumnya
tidak terserap, itu menjadi satu masalah tersendiri. Tapi pintar-pintar Bapak Ibu Ketua Pengadilan. Kalau Bapak Ibu rajin monef, segala target tercapai, tapi mungkin besaran biayanya itu bisa dialihkan untuk hal-hal lain yang juga membutuhkan penanganan dengan pembiayaan tertentu. Nah, mungkin lebih lanjut ya Bu Sinta ya, setelah diberlakukan ini kurang lebih setahun lebih ya, sudah mulai terlihat permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Sebenarnya sih hampir seluruh Indonesia permasalahannya mirip-mirip ya. Tapi dengan instruksi Dirjen itu instruksi Dirjen lahir dari hasil evaluasi kami di lapangan. Sebenarnya cuma intinya kurang komunikasi, satu ya, kurang komunikasi antara pimpinan pengadilan dengan kepala kantor pos. Terus juga yang kedua, mungkin banyak yang belum membaca PKS ya. PKS yang Mahkamah Agung dengan PT Pos. Nah, untuk itulah kita coba cuplikan yang bagian-bagian utamanya di instruksi Dirjen itu. Terus yang ketiga, kurang monef. Nah, monef itu kadang-kadang saya suka dengar keluhan ya, kalau kami asesmen apa sih monef. Nah, monef itu kan apa-apa yang kita lakukan, kalau kita mau tahu apa permasalahannya, pasti harus di monitoring. Setelah itu dari permasalahan itu kita bisa cari dengan cara evaluasi bagaimana cara jalan keluarnya. Nah, itu yang memang kami kemarin mayoritas lihat ya. Kemarin yang sudah kita monitor, kami monitornya bersama-sama dengan PT Pos, Bu Sinta. Jadi PT Pos pusat PT Pos itu bukan di Jakarta, di Bandung. Bersama-sama kami tuh sudah ke Jawa Tengah, kalau Jambi kemarin langsung dengan Bu KPT-nya karena permintaan beliau, lalu Jawa Barat, dan mungkin besok itu daerah Makassar ya. Nah, ketika melakukan monef itu, bagusnya kalau yang dilakukan langsung dari pusat, seluruh PT Pos di wilayah PT itu dihadirkan, baik secara Zoom ataupun langsung. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri silahkan, ketika melakukan evaluasi, tolong, PT Pos kan sama seperti Bapak Ibu, selalu ada mutasi. Jadi ada hubungan yang baik, jangan cuma yang formal-formal saja, yang informal juga tolong ditempuh. Dan terkadang kepala pos yang baru itu belum tentu sudah paham adanya perlakuan khusus untuk kiriman-kiriman dari pengadilan. Gitu awalnya Bu Sinta. Kalau tadi disampaikan harusnya kita melakukan seperti hari ini ya Bu, ini sebenarnya review kan supaya kita meninjau ulang nih perjalanannya seperti apa. Sudah nggak dilakukan ini? Gitu. Sesuai dengan aturan-aturan tadi ya Bu ya, membaca, kemudian memahami dan melakukan. Tadi Bu ada menyampaikan ya harusnya melakukan monef gitu secara berkala. Nah, setelah melakukan beberapa dengan tadi ada PT Jambi, dengan PT di Jawa Tengah, dengan nanti di Makassar juga, di Bandung juga sudah. Sebaiknya itu berapa lama durasi yang diperlukan untuk dapat memantau kembali gitu Bu? Apa 3 bulan sekali, secara triwulan, secara caturwulan, secara semesteran? Sebaiknya sih sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Kemarin yang kami lihat itu pelaksanaan sudah cukup baik di PN Semarang. PN Semarang ini kan levelnya satuan khusus ya. Tapi dia untuk kegagalan penyampaian dengan surat tercatat itu tidak sampai 10%. Nah, kami lihat apa sih yang dilakukan gitu. Yang dilakukan oleh PN ini tapi tidak dilakukan PN lain. Ternyata memang pemanfaatan Kibana itu ya, aplikasinya punya PT Pos, dipahami tidak hanya oleh petugas, panitera, hakimnya, Pak KPN-nya juga tahu. Sampai Pak KPN itu apa sih masalahnya di situ, kita kalau memastikan diterima atau tidak kita bisa lihat geoteknya, dia bilang. Terus di situ kan harus diupload foto. Yeah. Nah, mungkin teman-teman terutama Bapak Ibu pimpinan pengadilan dan panitera yang menjalankan administrasi perkara, kalau ada hal yang belum tepat gitu ya, misalnya Bapak Ibu memonef, bisa lihat di Kibananya, sudah nggak itu oleh PT Pos seperti foto tadi diunggah. Kalau misalnya dia belum tertib, tolong di monef terakhir itu undang tidak hanya kepala posnya, tapi juga petugasnya. Nah, mungkin saya sedikit ya Bu Sinta, sebagian permasalahan yang ditemui oleh Satkar di beberapa yang sudah kita monef, pasti Bapak Ibu juga mengalami. Yang pertama itu dia adanya petugas pos yang berganti-ganti. Ya, waktu kami komunikasikan dengan PT Pos ternyata benar. Karena PT Pos itu sifatnya bukan honorer, bukan apa, tapi kadang outsourcing Bu. Ya, outsource, nggak cuma outsource malah. Kadang-kadang yang dari JNE gitu loh. Dan itu tuh bisa tiap bulan berganti. Nah, kami waktu terakhir bicara dengan PT Pos, kami minta
kalau memang seperti itu kondisinya, kami tetap minta ada kepastian bahwa petugas pos yang menyampaikan paham bagaimana seharusnya prosedur sesuai dengan PKS-nya. Terus yang kedua, kan dia juga harus ada mekanisme nih, nggak siapa aja bisa melaksanakan. Karena hasilnya kan Bapak Ibu yang mengalami kegagalan ini yang untuk persidangan gitu ya. Nah, akhirnya sampai di kesepakatan ke depan, tapi kemarin udah mulai di beberapa PT Pos melakukan, hanya petugas yang sudah diberikan sertifikat yang bisa melaksanakan itu. Lalu syaratnya bisa mendapatkan sertifikat itu adalah yang sudah mendapatkan sosialisasi dari pengadilan. Nah, jadi lagi-lagi ini memang harus ada komunikasi yang intens. Kita kan ini ceritanya melibatkan pihak di luar pengadilan. Tidak bisa begitu saja melepas. Karena dia melaksanakan sebagian tugas yang tadinya menjadi tugas jurusita di pengadilan, maka pengadilan kami minta memberikan arahan. Bagaimana sih caranya sebenarnya melakukan ini gitu. Nanti kalau dia berganti petugas baru pun, makanya wajib yang setiap bulan itu ya Bu ya, nanti dikirim lagi oleh pos. Nah, mereka yang sudah mendapatkan sosialisasi itulah yang akan dapat sertifikat. Itu untuk mengantisipasi banyak hal yang nggak tepat ya. Terus yang kedua, ternyata banyak juga yang tidak PT Posnya ya, justru yang tidak aktif yang tadi saya bilang, mengunggah entah foto atau apa keterangan-keterangan yang dibutuhkan ke dalam Kibana itu. Nah, ini juga mungkin yang kemarin terlewat PT Pos mungkin dia kan lebih banyak ya, sampai kantor-kantor kecil gitu ya. Hal-hal ini yang kami minta bagaimana ya, bisa buku sakunya disiapkan kah, atau mungkin di PT Pos itu di websitenya, atau mereka harus bisa memastikan sampai yang pelosok pun juga terpublikasikan bagaimana tata caranya gitu ya. Terus juga yang terakhir mengenai gini, menurut beberapa PN ada penyampaian surat tercatat itu yang tidak diberlakukan berbeda gitu. Sama dengan pengiriman pos yang lainnya. Nah, ternyata setelah dilihat memang PN-nya yang nggak paham gitu. Kan sudah jelas ya, untuk pengiriman surat tercatat tidak diantar ke kantor pos ya, tapi kantor pos yang pick up. Ya. Nah, kadang-kadang di beberapa PN, terutama di kota-kota besar, teman-teman jurusita itu, kita sekalian mampir nanti pulang ke kantor pos, ada seperti itu. Atau juga yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di PKS harus dituangkan di amplopnya kan. Due date-nya, jenis suratnya, dia tidak bikin seperti itu. Akhirnya diberlakukan umum aja sama PT Pos. Dan bahkan dikenai tarif seperti umum. Kalau tarif dengan pengadilan kan lebih murah. Ya, itu yang kemarin jadi beberapa hasil monitor, termasuk juga di wilayah Jakarta. Karena memang dia tuh ada pengenalan namanya itu adalah at the same day ataupun dia next day ya Bu ya. Same day dan next day pun dia beda itu tarifnya. Tapi berbeda dari umum juga. Dan seharusnya itu flat ya Bu ya? Iya. Nggak ada gitu berbeda dari sisi berat atau apapun. Karena itu udah sesuai dengan MOU. Nah, dan yang tidak diketahui juga kebanyakan Satker itu di bawah bikin MOU baru lagi. Ketika bikin MOU baru lagi, kan sebenarnya begitu ada di MOU pusat sudah punya akun masing-masing. Ini bikin akun baru lagi jadinya. Nah, itu yang akhirnya nggak kedetek gitu loh sama PT Pos. Jadi Bapak Ibu tolong, bagi yang sudah terlanjur buat MOU ya hentikan aja gitu. Maksudnya, kalau misalnya masih berlakunya setahun, tolong datangi PT Pos. Ya kan bisa dihentikan itu MOU-nya. Pakailah udah langsung MOU pusat. Bagi yang belum, tidak perlu lagi buat MOU. Tinggal dilihat PKS. Nah, kebetulan PKS ini lagi mau direview. Karena tarifnya menurut PT Pos ini udah cukup. Beda jauh sama yang umum. Dia butuh penyesuaian-penyesuaian. Selain itu mungkin nanti di PKS yang tadi sertifikat akan kita cantumkan supaya itu menjadi suatu kewajiban. Tadi saya mau menunggu di belakang baru mengangkat Kibana, ternyata sudah lebih dahulu disampaikan oleh Ibu Dirpapu. Kibana itu kalau kita baca itu ada tujuannya pelacakan pengiriman secara detail, pemantauan real time, peningkatan pengawasan, dashboard data. Ya, dan berbeda dengan aplikasi pos adalah point of sale itu aplikasi pengganti mesin kasir yang dilakukan. Tetapi kalau Kibana ini adalah pelacakan dan dashboard internal yang digunakan PT Pos Indonesia untuk mengelola pengiriman. Bukan untuk aksesnya buat kita bisa. Iya, kita cek ya Bu ya. Ya, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang sudah mengetahui aplikasi Kibana ini. Kibana ini khusus dibangun untuk
kerjasama dengan Mahkamah Agung ya Bu ya. Ya, supaya nanti kita sama-sama mengacu ke sana, memperhatikan dashboardnya dan meletakkan PIC barangkali Bu ya. Oh ya, sedikit mungkin ya Bu Sinta. Waktu kemarin sempat evaluasi di Bandung kan, sebelumnya kami minta masukan dari seluruh Satker. Apa sih yang diharapkan gitu kan? Ada yang minta supaya bisa diakses dengan gampang di handphone atau dengan yang lain-lain. Nah, itu sudah langsung kita rapat koordinasi dengan tim IT-nya PT Pos. Dan mereka memang sangat gercep ya kalau bahasa anak sekarang. Karena kita itu memberikan keuntungan yang sifatnya stabil untuk PT Pos di tengah era sekarang semua sudah melalui elektronik, WhatsApp. Ini sebenarnya satu peluang besar gitu bagi PT yang Pos diberikan oleh MA untuk PT Pos. Nah, tentunya kita berhak juga minta timbal baliknya supaya juga pelaksanaannya profesional, tidak mengganggu persidangan dan jangan sampai menimbulkan masalah hukum di belakang hari. Ya, terima kasih banyak Ibu. Di awal saja sudah rasanya banyak hal yang sudah kita pikirkan, wah nanti mau ngapain ini gitu, Satker masing-masing ya, Sobat Podium semuanya. Kemudian tentu seperti tadi Ibu sampaikan, sebenarnya kalau mengenai aturan bisa kita baca masing-masing, seperti itu ya Bu ya. Sayangnya agak jarang ya yang lagi baca. Budaya literasi lagi ya Bu, kembali ya Bu ya. Ternyata kalau misalnya saya juga kan bersidang Ibu gitu. Ternyata kan memang kalau yang selama ini ditemukan itu ada beberapa hal yang tidak sesuai juga dilaksanakan gitu. Tapi tadi Ibu kan sudah kasih masukan agar dilakukan monef secara bulanan. Namun mungkin perlu juga secara global nanti Ibu memaparkan misalnya dari hasil-hasil beberapa kali Ibu melakukan monef, apa yang dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan yang sudah berhasil ya Bu menyelesaikan ini ya Bu. Seperti misalnya mengenai kadang-kadang pada panggilan pertama seperti itu sampai kepada orangnya. Pada waktu panggilan kedua Bu, kadang datang malah tidak diketahui alamatnya ya, seperti itu Ibu. Petugas yang menyampaikan udah berbeda lagi. Ya, itu makanya kita antisipasi dengan tadi itu Bu. Kalau sudah dapat sertifikat, berarti kita yakin dia sudah pernah dapat sosialisasi dari pengadilan gitu. Nah, selama ini kan benar-benar bisa jadi dalam satu persidangan berbagai macam surat itu bisa jadi orangnya beda semua itu ya. Mungkin ada juga yang nanti kalau Bapak Ibu di Satker mengalami seperti kejadian unik di wilayah Jayapura. Kemarin itu sempat beberapa Jayapura dan Kupang kalau nggak salah ya, beberapa ketua pengadilan ngeluh, Bu itu kan diminta kita melakukan monef, kita mengundang kantor pos, tapi kantor posnya nggak mau datang gitu. Ya kan mungkin beda-beda ya, namanya pengadilan, panggil kantor posnya mungkin kepala kantor posnya entah baru atau apa, ini ada apa, ada masalah apa gitu. Jadi misalnya takut gitu atau khawatir. Nah, tolong disampaikan saja ke kami, nanti kami yang komunikasi sama PT Pos Pusat. Nanti PT Pos Pusat yang langsung intervensi ke PT Pos di daerah gitu, Bapak Ibu. Mungkin mereka kalau langsung secara struktural kan dia langsung bisa terkomunikasikan. Nah, itu yang dikeluhin di Jayapura tuh katanya udah sampai diundang 3 kali. Entah ketua atau kepala kantor posnya itu tidak juga hadir, kena apa gitu kan, nggak mungkin ketua pengadilan memaksa. Nah, itu kebetulan aktif dia, jadi minta tolong dibantu dan kayaknya udah mulai teratasi deh. Teratasi. Itu sudah baru beberapa pertanyaan, sudah ada beberapa jalan keluar yang nanti bisa kita lakukan di Satker kita masing-masing ya, Sobat Podium semuanya. Kuncinya tuh koordinasi dan komunikasi. Dan juga keinginan memang untuk mengatasi kendala ya Bu ya. Ya, dan juga udah sudah mau mematuhi kebijakan dari pusat. Kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang saya suka berpikir kalau sudah dari pusat entah keluar Perma, SEMA atau SK yang baru, Satker masih memperdebatkan gitu. Kalau saya pikir sih ya, kalau sudah sifatnya kebijakan dari pimpinan, laksanakan. Karena ketika itu sampai jadi satu keputusan pasti sudah dipertimbangkan dengan cukup waktu dan matang gitu. Dan rajin melakukan monef tadi itu justru memberi masukan juga mungkin bisa ya Bu ya, dari bawah ke atas ya Bu. Bahkan kalau hubungannya udah cair ya Bapak Ibu, ini kayak tempat Bu Sinta kan tadi Bu Sinta sempat cerita, katanya di Garut sudah bikin WA group. Mungkin di luar itu Bu ya, supaya hubungannya lebih harmonis gitu. Karena kan kita ada saling keterkaitan ini dan kebutuhan masing-masing. Mereka butuh untuk dapat pemasukan, kita butuh untuk dibantu gitu kan ya. Ya mungkin di luar itu perlu ada pertemuan informal antara pimpinan PT Pos setempat dengan ketua pengadilan gitu. Jadi tidak begitu ada komplain kesannya kayak PT Pos merasa diserang atau kita cuma mengeluh tapi nggak ada solusi dari sana gitu. Sebenarnya semua komunikasi ya Bu. Jadi setelah duduk sama Ibu juga saya merasa oh iya ya memang ternyata sesederhana itu. Iya sebenarnya.
Tapi kadang-kadang kita suka yang bikin jadi lebih sulit gitu. Siap Ibu. Kemudian mungkin walaupun ya Bu, kita akhirnya tahu ya itu nanti harusnya berakhir dengan Monef. Tapi mungkin supaya dapat dipahami kita sampaikan juga ya Bu, kendala-kendala yang kira-kira selama ini mungkin sering dibicarakan di antara teman-teman di Satker gitu ya Bu ya. Kemudian pernah juga ada yang cerita Bu, ya karena seperti tadi itu tercatatnya itu memang selalu sampai melalui pemerintah setempat gitu, kepala desa gitu. Tapi tidak tersampaikan ke... Tidak tersampaikan. Jadi kemarin itu pas Monef juga sempat kami dapat informasi ada sebagian pemerintah daerah yang nggak paham kalau itu sebenarnya sudah diatur oleh suatu undang-undang. Jadi mereka pikir pengadilan punya urusan sama ini, ngapain nitip surat lewat kami. Nah tolong Bapak Ibu mungkin bisa ditempuh seperti di, kalau nggak salah tuh di Jember, Semarang juga iya. Walaupun dilakukan pertemuan sebelumnya komunikasi dulu dengan pimpinan daerah tingkat 2-nya supaya seluruh kadesnya atau lurahnya hadir baik secara Zoom ataupun yang sekitarnya hadir, itu langsung disosialisasikan oleh ketua pengadilan gitu. Ya, siap. Mereka jadi tahu ini ada dasar hukumnya dan mereka bisa dikenai dengan tindakan hukum kalau misalnya tidak menindaklanjuti. Perlu itu. Ibu mungkin ini agak ini ya Bu ya, agak nyasar sedikit ya Bu ya. Karena tadi itu kan banyak ya kita harus gandeng ini. Nah, kadang-kadang kan orang secara kaku tuh memandang sekarang duduk bersama itu agak suka takut salah artikan kan Bu. Tiba-tiba kita duduk bersama terus dituduh nanti wah ini ada hubungan tertentu. Bahkan terbuka. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, maksud saya supaya kita sama-sama mendengar. Tidak seperti itu gitu. Sepanjang kita dapat seperti misalnya di ruang tamu terbuka, Iya. itu saja sepanjang dia hadir kedua belah pihak gitu, maka tidak ada yang perlu kita takutkan mau orang lapor, mau apa, karena tujuannya itu adalah kita memahami batasan-batasan mana. Justru kalau sembunyi-sembunyi yang tidak boleh seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian kalau kayak di PN Garut itu kan Bu, setiap Monef tuh semua petugas pengantarnya itu bersama-sama hadir di situ, begitu. Jangan-jangan besok yang melaksanakan bukan yang hadir itu. Gitu ya Bu. Makanya harus rajin tadi ya Bu ya. Mungkin gini Bu ya, pastikan dulu sama kepala posnya, Pak, misal ada 10 petugas, tolong khususkan kami 2 atau 3. Nggak usah semuanya. Oh, itu yang kita latih terus ya Bu ya. Ya. Itu aja yang dipegang gitu. Terus kalau setiap ada penggantian SDM, tolong kami juga terinformasikan gitu. Sampaikan juga bahwa PN punya program untuk mensosialisasikan kepada petugas PT Pos yang baru. Mungkin bisa jadi PT Posnya nggak tahu loh ada hal seperti itu gitu. Nah itu kayak suami istri aja. Kadang-kadang istri harusnya dia ngerti, belum tentu. Kalau kita nggak bicara belum tentu ini suami ngerti ya gitulah. Itu ya. Kenapa ingat? Bukan Bu, maksud saya tuh hal yang orang lain pikir ribet ternyata sama Ibu Dirpapu ya bisa sesimpel itu gitu ya. Tolong memahaminya itu sesimpel itu gitu loh. Semua hal harus dikomunikasikan. Kurang lebih begitu ya Ibu ya. Kita tuh udah terlalu banyak masalah ruwet. Sebisa mungkin masalah yang sulit kita bikin sederhana, masalah yang sederhana kita bikin nggak ada. Bukan yang sederhana malah jadi tambah ruwet gitu kan. Siap Ibu. Tadi itu kan Bu, kita padahal berulang kali misalnya gitu. Nanti kalau pas datang yang dari pos itu, pas waktu mau pick up itu Bu gitu. Sebenarnya menyampaikan juga gitu loh, ada kendala-kendala nih. Jadi hampir tiap hari kalau kayak saya sendiri ya Bu, pas turun ke PTSP ketemu sama orang dari pos yang pick up gitu kan. Kamu tuh masih ada kendala loh ya kayak gini gitu kan. Ayolah ngomong lah kapan kita duduk lagi gitu. Tapi memang tadi itu ya Bu, kadang-kadang orang merasa oh kamu sibuk, saya juga sibuk. Nah seperti itu mungkin juga akan menjadi kendala. Sepakati Bu, sama kepalanya dulu lah. Pasti pimpinan sama pimpinan. 1 bulan sekali kita harus duduk bareng. Tanggalnya ya harus sudah ini ya Bu, rigid ya. Dan tidak semua nanti harus selanjutnya itu ketua. Panitera diberdayakan, tugasnya di bawah. Dan mungkin untuk di satker-satker yang masih belum ikhlas jurusitanya bahwa sebagian tugasnya diambil alih oleh PT Pos, saya ajak untuk berubah pikiran. Bapak Ibu jurusita, kita sangat kekurangan PP. Untuk Bapak Ibu yang sudah SH, tolong beralih ke PP. Nah, kita malah sebenarnya tergantung dari sisi mana kita mau lihat gitu loh ya. Ternyata dengan ini diambil alih tugas oleh PT Pos, tenaga yang kurang bisa kita isi dari jurusita yang mempunyai kualifikasi untuk mengisi PP. Itu Bapak Ibu Ketua Pengadilan, jangan ragu-ragu segera usulkan yang memenuhi syarat untuk PP. Ya. Kemarin juga ada Bu, ini kan ceritanya sambil curhat ini Bu, walaupun jawaban Ibu ya kembali di Monef. Kadang-kadang kemarin Bu, baru aja saya sidang kemarin itu. Monef itu, maaf bukan motong cerita. Monef itu akan tinggal Monef kalau tidak ada tindak lanjut. Ya. Jadi begitu ada Monef,
Kayak dokter aja, kita evaluasi penyakitnya ini berarti langsung kasih obat yang tepat. Siap. Lanjut silakan. Siap, Minta maaf ya. Iya, kemarin itu saya tuh kalau buka sidang semua harus transparan kan Bu. Jadi bahkan kepada para pihak pun saya tunjukkan ini sudah dipanggil ya, tapi tidak hadir. Tapi memang saya jadi serba salah karena mau saya tunjukkan gini Bu, yang di foto itu adalah itu Bu kardus isinya snack. Iya, kadang-kadang kosong. Iya gitu Bu, kok kardus isi snack gimana saya nunjukin pada para pihak nih gitu kan Padahal Bu. kan harusnya ada KTP-nya, Nah. ada yang memastikan siapa yang nerima, terus foto orangnya. Saya merasa jadi serba salah kan Bu. Itu juga bagian daripada tanggung jawab saya sebagai ketua majelis dan ketua pengadilan sekalian gitu loh. Bagaimana ini kok bisa kardus isi snack yang mau saya tunjukkan? Mungkin kalau mau memudahkan ya Bu ya, PT Pos itu, bukan PT Pos, pengadilan mungkin melengkapi dengan bikinkanlah kayak semacam template gitu ya, agar pihak penerima berkenan diambil KTP. Kadang orang takut, jangan-jangan ntar disalahgunakan atau apa. Tapi kalau ini dia paham memang ketentuan dari pengadilan, nanti di bawahnya kan pengadilan negeri mana. Jadi dibekalin itu si petugas PT Posnya. Kalau ada kesulitan, orang tidak mau, dia tinggal perlihatkan itu. Mungkin seperti itu bisa gitu. Iya Bu, berarti dalam itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa Monef itu harus berakhir dengan tindak lanjutnya tuh perbaikannya apa, seperti itu ya Bu ya. Nah itu adalah pengalaman yang dibutuhkan dalam lama-lama semakin tahu gitu, oh ini obatnya gitu ya Bu ya. Kalau tapi nggak pernah dimulai kita nggak akan pernah tahu Benar. menemukan obatnya apa. Jakarta Pusat pernah seperti itu. Ini bukan di kepemimpinan yang sekarang ya, beberapa atau malah yang sebelumnya. Jadi Jakarta Pusat itu tingkat yang terbaca ya, tingkat penggunaan surat tercatat rendah. Padahal menurut mereka selalu menggunakan surat tercatat. Ya itu tadi, ternyata tidak pick up-an, tapi langsung mengantar. Terus yang kedua, akhirnya karena ini tidak menggunakan sistem yang pick up tapi ke pos, kan dia tidak dikenai perlakuan yang khusus hanya untuk pengadilan. Jadi tidak menggunakan penerimaannya dengan diambil foto, tidak ada relasi yang diisi. Gitu kita yang rugi sebenarnya. Nah, akhirnya begitu dibenahi kemarin itu udah banyak perubahan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga selain masalah Monef tadi ya, kita kan hidup nggak sendiri. Bapak Ibu ketua pengadilan itu punya teman kanan kiri, bisa saling ngobrol sebenarnya. Iya. Kemarin itu memang jadi serba salah karena selain daripada cuman kardus snack Bu, sampingnya namanya siapa ya? Saya mau tahu diterima oleh kan gitu. Suara saya kan besar Bu. Ada ya begini diterima oleh, saya baca namanya Teteh. Loh, kok Teteh? Emang ada nama orang Teteh? Saya bilang sama majelis kan. Ya sembarangan itu Bu, katanya gitu ya. Diterima oleh, saya kurang ngalihin lagi. Itu ini ya, nanti kita pastikan bahwa ini. Jadi kan saya... Boleh nggak saya saran? Siap Ibu. Besok kalau Bu Sinta kembali ke Garut, coba komunikasi PT Pos, minta tolong kirimkan dan pilihkan mungkin 2 atau 3 petugas yang khusus untuk tadi ya Bu ya. Lalu Ibu undang sosialisasi di situ gitu ya. Nanti minta PT Pos 3 orang ini aja Pak yang sudah dapat sosialisasi. Pasti akan ada perubahan lah pelaksanaan. Apalagi dengan nanti kalau PKS-nya sudah menyebutkan punya sertifikat itu ya Bu ya. Iya. Tapi sekarang di beberapa yang kemarin sudah kami tinjau memang sudah dikeluarkan sertifikat. Terima kasih Ibu. Jadi lebih sederhana ini cara berpikirnya, jadinya saya gara-gara mendengarkan. Kemudian kemarin itu Bu juga ada yang menjadi keluhan ya, mungkin juga ini secara random atau mungkin tidak dialami semua juga, tapi ada keluhan dari perbankan dalam perkara GS Bu gitu. Nah jadi katanya tuh semenjak tidak dilakukan pemanggilan dengan seragam hijau dengan lambang Mahkamah Agung gitu, orang tuh kepatuhan terhadap persidangan itu kan gini, dulu ada takutnya. Ini dipanggil pengadilan nih, ada malunya gitu loh Bu kata mereka. Semenjak kemudian jadi dengan surat tercatat, keberhasilan daripada perbankan juga menurun Bu. Masa? Terhadap GS kata mereka karena dulu pihak malu tuh dipanggil gini-gini, jadi lebih ada takutnya. Kemudian mereka bilang kami jadinya tahun lalu tuh sebelum diberlakukan gitu kan surat tercatat, kami itu dapat penghargaan. Karena tingkat keberhasilan gitu penyelesaiannya dengan GS itu tinggi. Nah mungkin seperti itu. Kemarin tuh saya sempat minta kamu buat dong monefnya. Nanti saya tinggal kirimkan ke pusat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain barangkali. Yang saya sarankan ke Ibu untuk pegawai pos yang dilengkapi dengan note atau catatan bahwa ini adalah merupakan panggilan sadar di pengadilan, di bawahnya tertanda pengadilan negeri mana. Itu Bu, mereka katanya takutnya sama baju hijau gitu. Dengan lambang Mahkamah Agungnya. Saya juga waktu itu agak wonder karena saya termasuk yang
senang banget dengan diberlakukannya ini karena saya rasa masyarakat itu terbantu sekali, Bu. Dulu mau beracara uang nggak ada. Sekarang tuh dengan segini pun kamu udah bisa gitu meminta Tapi itu hakmu. kayaknya perlu evaluasi Ya. lebih lanjut. Bisa jadi mungkin GS walaupun tidak diwajibkan mediasi, mungkin banyak yang berakhir dengan perdamaian. Kalau kita lihat, banyak hakim nggak berhasil memediasi dalam perkara gugatan, tetapi nanti malah bisa gitu mimpin di dalam gugatan sederhana sidangnya. Ya, tapi mungkin itu, Bu. Mereka tuh sudah biasa menggunakan pengadilan tuh kan lebih cenderung kayak keranjang sampah, Bu. Bagi semua instansi lain gitu. Masalah buang ke pengadilan, masalah. Nah, mungkin itu yang mereka merasa selama ini, wah terbantu Bukan banget. keranjang sampah lah. Bukan ya, Bu ya? Orang yang bisa membantu mencarikan solusi. Siap. Nah itu ya, hebatnya Ibu Dirpapu, istilah aja pun juga bisa jadi lebih maknyus ini, kalau udah sampai ditangani dan didengarkan oleh Ibu Dirpapu. Tapi kurang lebih, memang ternyata ya kalau secara sederhana memang hanya duduk bersama lah, Bu ya, yang bisa menjadi. Saya rasa sertifikat itu udah satu solusi yang cukup membantu gitu ya, karena satu berarti PT Pos-nya juga udah mulai sadar gitu loh, memang harus ada standar-standar yang dipenuhi, nggak bisa sembarang petugas. Itu kan hasil Monef kita. Kalau nggak ada Monef itu kan nggak ada solusi yang seperti itu. Terus yang kedua, kita belajar dari PN Semarang yang memang menurut saya sih kemarin tuh luar biasa ya. Saya lihat lah Pak Ketuanya paham, Pak Ketuanya waktu itu masih Pak Yodi ya, yang sekarang di PT Makassar, lalu panitranya juga aktif gitu. Nah, namanya pimpinan pengadilan itu kan harus saling mengisi gitu ya Bapak Ibu ya. Itu baru satu sisi surat tercatat gitu, belum yang lain-lain. Tapi dari yang simpel itu aja deh coba. Itu kan pintu awal panggilan untuk bersidang. Kalau itu aja udah nggak beres, ada PN yang kecil, bukan satu hal khusus, tapi yang tidak berhasilnya itu sampai ratusan gitu. Nah, kenapa? Itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan nggak pernah ada koordinasi antara ketua pengadilan atau mungkin tidak mau tahu gitu ya dengan PT Pos-nya. Jadi sama-sama. Nah, nanti tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berkoordinasi tapi juga tidak ada solusinya, silahkan bisa hubungi kami di Badilum. Nanti kami yang akan carikan solusi langsung ke PT Pos-nya. Ini bagaimana seharusnya PT Pos ini entah dengan treatment khusus atau apa dari PT Pos-nya supaya membantu kinerja Bapak Ibu di Satker. Terima kasih, Bu. Apa yang disampaikan ini sebenarnya sudah sangat ini ya, membuat kita lebih tenang gitu loh. Kita tahu bahwasanya kita di backup gitu, kita didukung oleh Badilum ya, Bu ya. Jadi nggak usah terlalu merasa itu beban kita sendiri Bapak gitu, Ibu seperti itu. Sendiri loh. Kita itu bukan cuma pembina, tapi membantu gitu. Terima kasih Ibu. Agak berbunga-bunga juga kita mendengarnya. Kemudian Ibu, tadi kan Ibu sampaikan sudah mau ada juga perbaikan daripada PKS di pusat ya, Bu ya. Sementara memang kemarin sempat saya baca akan berakhir tanggal 22 Mei 2026 memang MOU yang sudah diselenggarakan kemarin gitu. Berarti kita tuh tinggal nanti mengikuti perkembangan selanjutnya seperti apa, membenahi di dalam, kemudian ternyata kita tahu bahwasanya di Badilum sendiri pun juga sudah terus memantau perkembangannya dan berusaha memperbaiki, mengatasi juga kendala-kendala yang selama ini ada dengan tadi itu sertifikat, supaya bagaimana petugasnya itu adalah orang-orang yang sudah dianggap mampu dan standar tertentu seperti itu gitu. Itu pasti akan menjadi tahapan yang apa ya, lebih baik lagi harapan kita seperti itu ya. Kita harus punya semangat, jangan mundur ke belakang. Kalau itu sudah ditetapkan lalu temu masalah, ya bagaimana caranya ini mengatasi. Jangan terus udahlah kembali lagi ke yang dulu gitu. Itu enggak solusi juga, sementara kita di lapangan sangat kekurangan tenaga kepanitraan. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya sebegitu banyaknya kita kekurangan dan belum ada rekrutmen yang luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti mungkin melalui Pak Dirganis ke Pak Dirjen dan Biro ya kita bisa segera mengatasi masalah kekurangan kepanitraan. Tadi juga sudah disampaikan saran dari Ibu Dirpapu, nggak usah khawatir para jurusita gitu. Justru ini adalah tantangan untuk meningkatkan kembali gitu, mungkin dirinya gitu dalam kompetensinya, bisa kuliah lagi, mendaftar nanti menjadi panitera pengganti. Karena kalau seperti di PN Garut, Bu, kita sudah ada MOU dengan kampus untuk kuliah gitu, bersama. Kalau ketuanya punya pemikiran jauh ke depan kan pasti juga buka solusi untuk stafnya. Dan jangan lupa ada UT loh. Ya, itu Bu, kan sama ya. dengan perguruan tinggi negeri kan. Dan tidak mengganggu kinerja Bapak Ibu dan proses kerja Bapak Ibu di pengadilan.
Ya, supaya ya penting kita mau semangat terus untuk mendorong diri sendiri ya Bu ya, untuk maju. Oh iya, mungkin sedikit untuk nyemangatin Jurusita. Jurusita itu tidak tertutup kemungkinan sampai bisa jadi panitra. Kalau Bapak Ibu berpikirnya cuma saya jadi Jurusita selamanya, ya apa Bapak Ibu tidak ada keinginan untuk sampai suatu saat jadi panitra? Tentunya kalau seperti itu kan bertahapnya ya ke PP. Nanti dari PP, wah, gitu. Nah, ayo saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir jauh lebih ke depan. Jangan cukup puas hanya di titik itu aja. Jadi ini dari surat tercatat kita sampai kepada Kemana-mana ya. Iya Bu ya, tapi ya itu karena memang sebenarnya semua saling terkait ya Bu. Kalau mau ditarik dan dicoba mencari solusinya seperti itu Ibu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Ini kayaknya kalau memang akhirnya kita berakhir dengan Monef, memang tidak ada terlalu banyak yang mau dibahas seperti itu. Ibu sudah banyak sekali tadi yang kami dengarkan dari Ibu dan mungkin hanya dengan dihadiri oleh Ibu saja sudah tercerahkan menurut saya Bu, karena Ibu adalah ya ibunya daripada semua aparatur daripada peradilan umum gitu yang dalam melaksanakan ini di seluruh Indonesia, semua satker melakukan pemanggilan dengan surat tercatat sekarang ini gitu. Semoga kita semua sudah mengalami pencerahannya. Namun kita masih mau dengar lagi closing statement daripada Ibu Dirpapu untuk menutup podcast kita hari ini. Sebenarnya tadi udah tuh ya. Sudah ya Bu. Kita jangan mundur ke belakang. Siap. Kita harus selalu berusaha maju walaupun selangkah-selangkah gitu. Karena udah nggak ada gunanya kita masih mengeluhkan hal yang sudah jadi kebijakan harus dilakukan. Ya, semua untuk lembaga dan mungkin di ujung akhir saya selalu dipesankan jangan lupa tingkatkan integritas. Bukan karena masalah gaji Bapak Ibu semuanya nanti akan dinaikkan, tapi kita ini aparat negara yang digaji dengan uang rakyat. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah kita dengarkan semuanya. Semoga kita siap melaksanakannya di lapangan. Nanti kemudian perbaikan PKS juga kita akan menambahi lagi apa yang harus kita jadikan dasar daripada semua tugas kita dalam melakukan panggilan dengan surat tercatat. Semoga mencerahkan semuanya. Kami telah mengawali dengan semangat pagi dan akan menutup kembali dengan semangat pagi, Ibu. Semangat pagi. Dadah.